baik ini ya, bahaya kalau nggak kalian perhatikan ini. Karena tugas kalian kan ini ya. Oke, sekarang kalau kita punya kasus 2 dimensi. Oke, nah ini dia. Sama dengan kita yang kemarin ya, D kuadrat, do kuadrat U, do X kuadrat, oh sorry ini DY mestinya. Kita ganti dulu. DY. Aduh, mana itunya? Nah, DY ya. DY. Ini DY kuadrat juga. Ini X-nya X kuadrat. Dan Y-nya juga Y kuadrat. Oke, ini adalah persamaan Laplace 2 dimensi yang kita miliki ya. Semacam ini. Lalu bagaimana dengan diskritisasinya? Ya sama sebenarnya, tapi kita perlakukan untuk 2 tempat. Nah, ini kita akan punya rumusan ini. Oke, kalau kita flashback lagi ke yang kemarin ya. Ini kita flashback lagi. Nah, kita punya rumusan ini. Kenapa di sini tiba-tiba hanya hilang di bagian bawah ini? Hilang karena kan dibagi dengan H kuadrat sama dengan 0. Maka pembilangnya nggak usah kita urus, nggak apa-apa. Karena berapapun penyebutnya, kalau pembilangnya ini sama dengan 0, ya sudah pasti 0. Gitu ya. Jadi tidak kita menggunakan H di sana, di sini. Tapi kalau kita untuk 2 dimensi ini, kita belum ada jaminan di kasus yang lain. Dua sukunya itu akan sama dengan 0 dan itu bisa kita buang, nggak ada jaminan. Kalau kedua sukunya sama dengan 0 ya iya sama dengan 0, tapi pembagi semacam itu kalau tidak sama pembaginya tidak bisa kita buang gitu. Nah, ini kita asumsikan dulu sama sebenarnya menguraikannya, tapi saya pakai asumsi begini. Nah, jadi ini perhatikan dengan baik, bahaya ini. Saya ragu kalau kalian bisa mudeng. Saya lebih pede kalau kalian saya jelaskan nggak mudeng ini. Nggak tahu. Jadi do kuadrat U, do X kuadrat. Ini yang ruas sebelah kiri. Dan do kuadrat U, do Y kuadrat ini ruas sebelah kanan. Nah, jadi begini. Kan ada N plus 1, N min 1, dan N. Gitu kan. Di sini saya ganti I. I plus 1, I min 1, dan I. Nah, begitu cerita nih. Dan per hanya sekarang saya tulis HX. HX kuadrat juga ya berarti ya. Nah, tapi problemnya dalam kasus ini, U itu ada dua macam fungsinya, enggak hanya bergantung pada X, yaitu bergantung pada X dan bergantung pada Y. Jadi, saya harus memberikan penanda itu yang berbeda, berarti penandanya harus 2. Maka saya berikan penanda yang I itu yang terkait dengan I itu yang X, dan terkait dengan Y itu adalah yang J. Nah, sementara kalau ini F double aksen ini berubah, ini identifikasi suatu perubahan untuk yang I, nah maka J-nya tetap di bagian J, tapi yang berubah adalah yang I-nya. Sementara yang suku kanan, itu sebaliknya. Berarti yang J atau yang Y yang berubah, tetapi yang I-nya yang tetap begitu. Ini persamaannya begitu diskritisasinya. Nah, jadi di sini alamiahnya kita punya berapa suku yang berbeda ini. Nah, maksudnya begini. Kalau di sini di kasus yang awal kemarin, nah kita punya 3 suku yang berbeda. Dan saya ilustrasikan semacam ini 3 suku itu. Nah, 3 suku itu ada UI-1, I, dan UI plus 1. Dan yang dicari adalah yang bagian tengah. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang, yang baru ini untuk yang 2 dimensi ya, untuk yang 2 dimensi, maka kita akan punya 5 suku U yang berbeda. Bagaimanapun, itu ada I plus 1, J, I min 1, J, UI J ini sama dengan yang belakang. Jadi totalnya kan sebenarnya 6 ya, tapi karena 2 ini sama, maka saya menganggapnya ini ada 5 suku yang berbeda. Nah, dari 5 suku ini, yang harus dicari 1.
Nah, mana yang dicari? Lagi-lagi karena central different dua-duanya ya, maka yang perlu dicari adalah yang bagian tengah, yaitu UIJ. Nah, maka persamaan ini harus saya bikin sedemikian rupa sehingga UIJ sama dengan, ceritanya gitu, UIJ sama dengan. Nah, ujung-ujungnya UIJ rumusannya ini. Ujung-ujungnya, nanti kalau kalian substitusikan pokoknya ketemu ini. UIJ sama dengan 1/2 HX kuadrat bla 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 begitu. Lalu bagaimana ilustrasi ini dicari? Nah, kira-kira semacam ini. Oke. Jadi kita punya 4 titik. 4 titik. 4 titik yang dicari yang bagian tengahnya. Tadi kan total kita punya 5 suku ya. 5 suku, 5 bagian. Nah, yang dicari yang bagian tengahnya. Tapi yang bagian tepi ini harus diketahui. Nah, ini ciri khas persamaan Laplace. Oke, kalau saya lanjutkan, kalau saya, waduh, nggak bisa dikecilin lagi. Mungkin karena ininya sudah kecil ya. Bisa ini. Oke, jadi maksudnya begini. Untuk bisa menyelesaikan persamaan Laplace ini, kita sudah tahu bahwa kita harus punya nilai-nilai fungsi di syarat batasnya ini. Nah, di bagian bawahnya berapa, bagian kiri ke atas berapa, atasnya berapa, kanannya berapa. Ini baru bisa kita eksekusi. Begitu ya. Lalu bagaimana eksekusi dari programnya kalau kita sudah punya rumusan semacam ini. Nah, dan di sini penguraian rumusan semacam ini dari yang atas ya, misalkan ya, dari persamaan ini saya punya kasus, ini persamaannya, ini kasusnya. Bagaimana memperoleh ini? Nah, atau UN sama dengan akhirnya ini disebut dengan proses diskritisasi, mudahnya begitu. Nah, proses diskritisasi termasuk yang ini. Bagaimana dari persamaan ini, dari kasus yang diperkenalkan, ini persamaan Laplace-nya, ini ada kasusnya, lalu rumus UIJ ini adalah diskritisasinya. Selain itu, selain diskritisasi, apa yang penting? Bahwa nilai batas tadi, keempat batas itu juga harus jelas, 4 batas ini. Oke, sekarang kita eksekusi ke programnya. Nah, tapi lebih baik mungkin kalau di awal, bagian awal, saya perkenalkan dulu pakai Jupyter ya, pakai Spider, supaya kita bisa melihat efeknya. Jadi, sebagai gambaran ya nanti ini tak kopikan aja, tak copy dari sini ya. Jadi sebenarnya saya sudah buatkan ini, tapi saya mau copy dulu ke Spider. Saya bikin dokumen baru, saya kasih nama apa ini? Lab 2D ya. Python. Oke, saya kopikan dulu. Nah, properti yang penting, kurang gede nggak ini? Kurang gede ya? Kalian nggak bisa lihat ya? Nah, bisa lihat ya. Jadi di sini NumPy tetap, Matplotlib ini tetap nggak dipakai juga nggak apa-apa di sini. Yang penting di sini itu kita pakai justru MPL Toolkit karena kita mau bikin mesh grid ya. Nah, yang pertama kita cek dulu label X-nya berapa, LY-nya berapa. Paling gampang ya kita buat lebar LX itu berarti maksudnya dari ke sini panjangnya berapa. Dari sini ke sini panjangnya berapa. Maksudnya begitu ya. 10-10 katakanlah. HX, HY itu maksudnya jarak antar titiknya ini.
Jaraknya berapa? Ini adalah HX. Ya. Dan ini adalah HY. Oke. Bisa dipahami tak pikir? Lalu step ini nanti seperti kemarin bahwa untuk hasilnya agar teliti itu kan kita hitung berulang-ulang begitu ya. Nah, lalu tentu kita bisa ngitung N-nya. Kalau kita sudah punya H, tentu kita bisa ngitung H, jumlahnya ya. Kalau tadi ini saya katakan H, gitu, maka N itu adalah jumlahnya. Jumlah ini total berapa? Jumlah yang ke atas total itu berapa? Itu adalah yang ke kanan itu HX, yang ke atas HY. Oke. Lalu kita bikinkan sumbu koordinat. Nah, berikutnya kita bikin matrik. Matriknya seberapa banyak? Ya, matrik kotak tadi, yaitu yang di sini ya katakanlah N, ya bukan katakanlah ya, yang pasti harus NX, NY. Jadi kita bikin matrik dulu. Nah, untuk itu kita jalankan dulu. Apa itu hasilnya matrik T? Nah, kalau di sini kan saya nuliskan T. Saya senangnya di sini bisa kita lihat secara bagus bahwa T itu adalah, nah ini matrik. Nah, matrik yang sejumlah gridnya tadi. Nah, matrik. Bergantung nilai HX, HY, dan sebagainya. Nah, ini jumlah matrik ini sepadan dengan kotak-kotak ini yang mau kita isi angka begitu. Jadi kotak-kotak ini itu mau kita isi angka. Ini suhunya berapa, ini suhunya berapa, begitu kan? Nah, dalam konteks kita tadi yang mau kita selesaikan ya di kasus kita itu adalah pada tepiannya itu 100 derajat pada tepi bawah dan 0 derajat pada 3 tepi lainnya. Nah, kalau di sini berarti di matrik ini, karena matrik itu bikinnya terbalik ya. Jadi yang dihitung 00 itu, 00 itu sini, atas. Lalu kalau angkanya itu ke bawah dan ke kanan. Jadi maksudnya gini, kalau di dalam koordinat kita, itu 00 itu di bawah ya, 0 sampai di bawah. Tapi kalau di dalam, apa namanya, matrik komputer begitu, maka yang ke 0 itu yang paling bawah itu ya di atas jatuhnya. Oke, saya tutup dulu, saya tulis dulu bahwa T yang bagian bawah ya. Nah, kita bisa nuliskan gini. Ini yang pertama adalah barisnya, baris ke 0 dan titik 2 itu notasi untuk semuanya. Ini kita isi dengan 100. Kalau kita jalankan, nah kita bisa melihat lagi T itu gimana. Nah, maka di sini sudah diisi angka 100. Oke, ini kan yang tadi yang saya sebut bagian bawahnya ya. Lalu bagian 3 tepi lainnya 0. Berarti di sini itu 0 semua. Nah, sudah sesuai. Ini sudah sesuai. Yang ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, berarti kita tinggal menghitung rumusnya begitu. Rumusnya. Nah, rumusnya ya saya kopikan lagi dari sini. Kita hitung rumusnya. Nah, pelan-pelan ya. Nah, ini. Oke. Kalau saya punya I, J, mau nulis I, J, maka I ini harus yang paling dalam. Dan J-nya itu yang atasnya. Kira-kira begitu. Nah, ini TIJ itu apa yang kita isi? Ini sesuai dengan rumus diskritisasi kita. Di mana rumus diskritisasi kita kan ini kan? Nah, maka kita tinggal masukkan rumus ini. Oke. Nah, dan tentu tidak semuanya ya, karena paling batas tadi sudah ada nilainya, kita tinggal ngitung bagian dalamnya. Kalau saya jalankan, ya, kita punya T. Nah, sekarang bidang kita itu sudah punya nilai suhu. Dari yang 100 ini sudah ada nilainya, tapi di tepian tetap 0 ya, sesuai batas kita. Nah, dan bagian bawah tetap 0 juga, sesuai batas kita. Nah, ini kita sudah punya nilainya. Jadi maksudnya begini, suhu yang paling tepi itu 100, tapi di sini sebelahnya 31. Yang bagian tengah, paling bawah itu 100, atasnya dikit 379. Nah, itu adalah sebaran suhu di kotak-kotak yang sudah kita buat ini. Nilainya segitu. Lalu bagaimana dengan plotnya? Plotnya kita gunakan ini aja.
namanya pakai MPL Toolkit tadi, dan kita pakai plot surface kalau di apa namanya di Python. Oke, saya jalankan. Nah, kita punya grafik ini. Nah, kalau di spider bisa kita putar-putar, bentuk bawahnya kayak apa, dibalik kayak apa, kita bisa. Nah, ini adalah nilai-nilai suhunya. Kalau digambarkan di ruang 3 dimensi dan sudah sama dengan ya kayak sepatu kemarin, kayak gini ya. Nah, bedanya bagian atasnya ya. Kalau ini kan tinggal berapa suku yang diambil kan, ini untuk 3 suku pertama. Kalau sukunya sampai tak hingga kan juga ujung-ujungnya lurus. Jadi sama persis begitu. Nah, ini kalau saya jalankan di Python juga sama begitu. Hasilnya semacam ini begitu. Tapi kalau di sini nggak bisa diputar-putar ya. Tapi kalau di Spider itu enaknya bisa diputar-putar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan?